Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, memberi kita kesempatan, ngasih kita sehat zahir dan juga batin, ngasih kesempatan untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, sang pembawa syafaatul uzma, yang memiliki syafaat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberi sama Allah ta'ala. Dikatakan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, saya akan kasih kepada dirimu perkara-perkara yang engkau inginkan sampai kamu puas, sampai kamu marem, sampai kamu senang. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadhil ayah arjal ayatu fil Quran. Sungguh ayat ini adalah satu-satunya ayat yang paling memberi harapan untuk keselamatan kita, yaitu umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali ditanya, lima dzaka ya Ali, kenapa kok bisa seperti itu wahai Imam Ali? Maka Sayyidina Ali mengatakan, sungguh satu-satunya kepuasan Nabi adalah ketika seluruh umatnya akan selamat, semuanya secara tuntas akan dikeluarkan dari neraka dan semuanya akan berakhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat yang paling memberi pengharapan untuk kita umat akhir zaman yang gak punya kesempatan untuk duduk bersama Nabi, mendengar langsung dari Nabi, memandang indah wajah Nabi, ngelihat akhlak indahnya Nabi. Kita nggak bisa merasakan itu secara zauqiyah, secara fisik, kita nggak bisa merasakannya itu secara langsung, tapi sampai detik ini kita mampu merasakannya secara rauhaniyah, secara ruhnya Nabi kita bisa merasakannya. Ketika kita nginget-nginget tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, bersalawat kepada Nabi, nginget-nginget namanya Nabi, maka ada sesuatu di dalam hati kita yang tanpa sadar ataupun sadar, kita kerasa ataupun kita tidak merasa, kita paham ataupun kita tidak paham, ada hal-hal yang berubah di dalam ruh-ruh kita. Karena orang-orang yang semakin dekat dengan Nabi akan semakin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini sumbernya cahaya, Bu. Nabi Muhammad ini sang pencerah. Nabi Muhammad itu salah satu julukannya Anal Mahi. Saya adalah orang yang menyirnakan setiap kegelapan. Orang yang gelap hatinya akan jadi terang kalau kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sumpek akan hilang kesumpekannya kalau paham makna kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah kita akan terasa indah ketika Nabi Muhammad hadir di dalamnya. Ketika kita mengikut sertakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kegiatan kita. Ada sholat jamaah di dalamnya, ada lantunan Al-Quran di dalamnya, ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada akhlaknya Nabi di situ. Mau makan, mau minum, mau ke kamar mandi, mau keluar rumah, masuk rumah,
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rumah itu juga akan jadi rumah yang dapat cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi rumahnya kita semacam itu. Mugi-mugi tempat yang kita tinggali semacam itu. Kita nggak perlu banyak-banyak mengenalkan tentang diri kita kepada anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak itu kenal Allah, kalau anak-anak itu kenal Rasulullah, dia akan tahu persis bagaimana caranya memperlakukan orang tuanya dengan cara-cara yang terbaik. Maka buat emak-emak, emak-emak semua toh di sini. Mboten wonten bapak-bapak toh. Ada yang menyamar berkumis, coba dilihat sebelahnya. Jadi buat jenengan ibu-ibu, kalau pengen punya anak-anak yang solih solihah, pengen punya anak-anak yang berbakti dengan jenengan, punya anak-anak yang ngerti gimana caranya memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka tidak perlu jenengan memperkenalkan diri jenengan kepada mereka. Nah, ini loh ibu yang ngandung kamu 9 bulan, yang nyusuin kamu 2 tahun, yang gantiin popok kamu, yang nggak tidur malam-malam karena kamu rewel dan lain sebagainya. Tidak perlu jenengan mengatakan yang semacam itu. Atau juga tidak perlu, nah ini loh ibu yang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak perlu bu. Tidak perlu jenengan menjelaskan siapa jenengan, cukup kenalkan kepada Allah, cukup kenalkan kepada Rasulullah. Dia akan jadi anak-anak yang tahu gimana caranya berbakti kepada orang tuanya. Kalau anaknya lagi makan, biasanya ibu-ibu ngomelin, "Hayo dihabiskan makannya, hayo dihabiskan." Ibu sudah masak dari subuh, iris-iris bawang, berambang, cabai, bikin sop biar kamu makan, masak anak nasi dan lain sebagainya. Tidak perlu jenengan ngundat-ngundat hal-hal yang semacam itu. Cukup kenalkan mereka gimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nasi, ini sayur, ini ikan, semuanya adalah rezeki Tuhan kita untuk kita. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Cara paling kecil untuk mensyukurinya adalah dengan cara menghabiskannya. Nabi Muhammad loh nak, kalau makan selalu habis. Nabi Muhammad loh nak, kalau makan bahkan sampai dijilat-jilat jari jemarinya. Ketika ditanya sama para sahabat, "Ya Rasul, kenapa kok harus semacam itu ya Rasul?" Jawabannya Nabi, "Fa innakum la tadruna bi ayyihimul barakah." Karena kalian nggak ngerti makanan mana yang akan bawa berkah untuk kita. Maka nak, habiskan makananmu biar berkah hidupmu, biar kamu jadi hamba yang ngerti caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ngerti gimana caranya mensyukurinya lewat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar hidupmu penuh berkah, biar ilmumu barokah, biar umurmu barokah, biar setiap langkah-langkahmu penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dari kita yang menghadirkan Allah dan Rasulnya di rumah kita? Berapa banyak di antara kita yang meributkan tentang akhlaknya orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi, biar mereka kenal, biar mereka tahu. Tapi mayoritas di antara kita, mayoritas rumah-rumah kita, mayoritas keluarga-keluarga kita malah sibuk mengenalkan dirinya kepada anak-anak tersebut. Kalau tentang diri kita, mereka jenengan tidak perlu mengenalkan kepada mereka, sudah pasti kenal. Napa boten? Ada anak yang lupa sama ibunya, keluar dari sekolahan
mana ya ibuku? Nggih. Pas ketemu, "Nak, ini ibu." "Kok saya nggak tahu kalau kamu ibu saya?" Nggih, nggak ada. Nggih, anak-anak itu nggak akan lupa sama ibunya, nggak akan lupa sama bapaknya. Nggih, tapi nggih, kalau kita hanya mengenalkan diri kita kepada mereka, akhirnya mereka nggak akan kenal siapa Tuhannya, nggak akan kenal sama panutannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita jadi hamba-hamba yang ngerti caranya kenal sama Nabi. Kita jadi hamba-hamba yang ngerti gimana caranya didik anak-anak agar menjadi anak-anak yang penuh berkah di setiap langkah-langkah mereka, maupun ilmu-ilmu mereka, ataupun cara-cara pandang mereka. Oke, kita semuanya, kita, anak cucu kita, keluarga kita, mugi-mugi dilindungi sama Allah Ta'ala dari fitnahnya zaman, dari jauhnya pemahaman, dari pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di dalam pembahasan kita, yaitu kitab Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Kita akui, Bu, kita memang orang awam. Kita akui bahwa kita memang orang-orang yang semuanya itu serba minimalis. Salate minimalis, tahajudnya minimalis, baca Qur'annya minimalis, sholawatane yo minimalis. Nggih napa mboten? Lek ndak diundang sholawatan yo ndak sholawatan. Nggih. Lek ndak undangan rotipan yo ndak rotipan. Nggih. Kalau nggak undangan burdan yo ndak burdan. Bahkan kalau ndak diundang yasinan yo ndak maca yasin awake dhewe. Nggih. Jadi kita ini kaum minimalis yang hanya berharap dari orang-orang kita terdahulu, dari para aslafun as-solihin, agar kita tetap berada di barisan mereka, sehingga kita juga ikut jalan lurus bersama-sama dengan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengingatkan, kita itu wis wong-wong awam kaya awake dhewe niki cukup pakai prinsipnya sinten Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Solo, minal katutina wal nunutin. Dadi wong katut, dadi wong nunut. Ora iso tahajud, nunut karo wong tahajud. Ndak bisa baca Quran, nunut sama orang-orang ahli Al-Quran. Mau ngafalin Al-Quran 30 juz, nggih. Kok juz amma, nggih. Kok juz amma? Atin ke bawah lho munyer-munyer, nggih. Surat Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadinnya ndak ketemu nggih napa mboten? Nggih. Tapi wis dadi wong awam ae. Jadi ini akidah untuk orang awam-awam semacam kita yang serba minimalis, yang hanya mengandalkan ngikut sama para ulama-ulama kita. Bahkan Habib Syekh itu ketika awal-awal beliau muncul diprotesi sama ulama-ulama manapun, nggih. Apa pengajian kok isine mek sholawatan, nggih. Pengajian kok isinya hanya duduk-duduk sambil napa istilahnya mendendang-dendang seperti itu. Jawabannya beliau, biarkan saya berdakwah di pinggir jalan. Nanti kalau yang di pinggir-pinggir jalan ini sudah ngikut, saya akan arahkan untuk kenal sama ulama-ulama yang lebih ngerti ilmu. Kita orang-orang yang nggak kenal pondok, saya akan mengenalkan mereka seperti apa indahnya pondok. Saya akan kenalkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ngaji, nikmatnya ketemu sama orang-orang soleh, nikmatnya gabung sama orang-orang ahlillah. Saya akan dakwah di pinggir jalan. Kalau yang di pinggir jalan ini sudah kegait, nanti saya pasrahkan kepada mereka-mereka yang lebih ngerti ilmu. Abah saya waktu duduk pertama di majelisnya Habib saya bingung, iki majelis apa? Istilahnya isinya hanya sholawatan saja, di akhirnya ditambahi Indonesia Raya. Jadi nanti hadir di majelisnya Habib Syekh. Nanti Mahalul Qiyam, setelah Mahalul Qiyam selesai, baca Indonesia Raya bareng-bareng. Kata bahasa iki majelis opo kok aneh seperti ini. Tapi ternyata sirnya di situ. Berkah bagi kita yang dulunya sholawat dak semarak, yang dulunya tim hadroh itu sangat sulit untuk ditemukan, yang dulunya itu orang-orang dak
terkenal sama lantunan syair-syairnya para aslafun sholihin. Sekarang hampir semua desa punya hadroh. Sekarang hampir setiap tempat punya grup-grup sholawat, berkah dari perjuangannya Habib Syekh. Jadi kita perlu berbangga dengan beliau-beliau, dengan orang-orang yang semacam beliau. Aqidatul Awam. Kalau kemarin kita bahas abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Bismillah sudah kita bahas, alhamdulillah juga sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal utama yang diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi satu kesatuan di dalam setiap amaliyah-amaliyah kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillah, hamdalah, salawat. Bismillah, alhamdulillah, sama sholawat. Ini 3 hal yang selalu ulama-ulama itu mengajarkan untuk memulai segalanya dengan mengaitkan 3 lafaz tersebut. Bismillah kepada Allah, dengan nama Allah. Alhamdulillah juga kepada Allah, segala puji kepada Allah. Sedangkan salawat, kenapa kok Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk bersalawat? Bahkan ayat salawat ini Allah Ta'ala memulai dengan dirinya di dalam percontohan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai hamba-hambaku yang di dalam hatinya punya iman, di dalam hatinya punya rasa Islam, di dalam hatinya punya perhatian tentang agama, salawat kalian sebagaimana Allah dan juga para malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menjalani kehidupan sebagai orang Islam, sebagai orang iman kalau tidak kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad mannallah. Saya ini Bu belajar bahasa Arab itu lama. Saya belajar bahasa Arab mulai dari lulus SD, dimasukkan ke pesantren namanya Darul Lughah wa Da'wah, rumahnya bahasa dan rumahnya dakwah. Semenjak masuk tempat tersebut, semenjak masuk ke pesantren tersebut, tidak berlalu 1 hari pun kecuali guru-guru saya memerintahkan untuk ngafalin mufrodat minimal 6 kata. Mufrodat niku vocabulary, vocabulary niku kosakata, Jadi kosakata bahasa Arab. Jadi setiap jam 7 pagi ada pengumuman, teng teng teng, ada pengumuman yang diumumkan apa? Al-mufradat hadzal yaum. Mufradat hari ini, kosakata yang harus dihafalkan hari ini. Misalkan, jadi 3 asma, 3 af'al, 3 isim, 3 kata benda dan 3 kata kerja. Misalkan hari jawalah HP, kitabun buku, mirsamun pensil, itu dihafal. Nanti sebelum tidur disetorkan.
itu berlalu selama 10 tahun. Jadi saya mondok di Darul Lughah wa Dakwah itu 6 tahun, nggih. Sebelumnya SMP, SMA di Darul Lughah wa Dakwah, habis itu lanjut ke pesantrennya Habib Umar bin Hafid di sana 2 tahun, nggih. 8 tahun, pulang lagi ke Dalwa untuk khidmat selama 2 tahun sambil menyelesaikan S1. Jadi 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Jadi dibandingkan sama yang hadir di sini, insya Allah saya paling paham lah. Nggih napa mboten? Lek mboten enggak ditekek mriki kula kalih Bu Matori. Nggih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad manallah. Nggih. Laqad niku lamnya adalah lam taukid. Qadnya adalah harfut taukid dan mannanya adalah fi'il madhi. Jadi kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan secara betul kepada kalian. Nggih. Laqad lamnya taukid itu artinya adalah penetapan. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ini serius, benar-benar nggih di dalam menganugerahkan kepada kalian apa yang dianugerahkan sama Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata-kata pemberian, nggih, kata-kata pemberian itu kosakatanya macam-macam. Ada aqta yu'ti iqtaan, artinya memberi. Wahaba yahibu wahban, juga artinya adalah memberi. Tapi di sini Allah taala pakai kata-kata manna. Nggih, di dalam ayat yang lain Allah taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni no. Jadi Allah taala mengatakan wahai hamba-hambaku yang ngasih. Kita kalau sedekah sama seseorang, kita kalau memberi sesuatu kepada seseorang, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha. 2 hal yang akan membatalkan satu pemberian. Apa itu? Yang satu namanya alman. Alman itu apa? Ngundat. Nggih. Wal adha, apa itu adha? Nyakitin. Jadi kalau kita mau memberi kepada seseorang jenengan sedekah, kalau pengen sedekahnya ini diterima sama Allah Ta'ala, jangan jenengan batalkan dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut atau memberikannya dengan cara menyakiti. Nggih. Sedekah Jumat hari ini, nggih. Wah, di rumah saya kebetulan ada sisa nasi lusa. Nggih. Ada sisa nasi ini nenek, sama sayur seminggu kemarin, dibungkusi, dikasihkan ke tukang beca atau orang-orang yang ada di jalan-jalan. Orang yang ada terima kasih, mungkin rezekinya lancar ini dan lain sebagainya. Begitu dibuka berhenti. Begitu dibuka ternyata sudah basi. Ini adalah pemberian yang batal. Ini adalah pemberian yang bukan akan mendatangkan pahala, tapi nyakitin, tapi bahkan akan istilahnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang akan batalkan sebuah sedekah adalah alman, ngundat. Aku loh yang begini, saya loh yang begini, kamu kan tak begini kan, kamu kan tak begini kan, kamu kan tak begini kan. Itu batal kabeh Bu pahalane sedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini memberi kita sebuah pemberian yang luar biasa besar sampai pantas oleh Allah taala untuk diundat-undat. Kenapa? Karena pemberiannya ini adalah pemberian yang luar biasa mulia dan luar biasa indah. Dan kalau kita tidak ngerti kalau itu adalah sebuah anugerah, yang rugi adalah kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah taala sudah ngasih, sudah dengan sungguh-sungguh diberikan anugerah oleh Allah taala. Siapa yang diberikan? 'Alal mu'minin, orang-orang iman ini, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah taala sudah milihkan datangnya seorang rasul untuk diutuskan kepada mereka, ngajari mereka sholat, ngajari mereka puasa, ngajari mereka
sedekah, ngajari mereka akhlak yang indah, ngajari mereka ilmu-ilmu yang akan menyelamatkan akhiratnya mereka. Ini adalah pemberian yang luar biasa besar yang pantas bagi Allah Ta'ala untuk mengutarakannya secara sering. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu kalau itu sebuah anugerah, kita akan jadi hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ini anugerah terbesar untuk umat. Nabi Muhammad ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Makanya semakin kalau kita mau tahu Allah Ta'ala ini sebenarnya cinta balik sama saya apa enggak, saya ini akan jadi hamba yang selamat apa enggak, saya ini akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala apa enggak, kita bisa menakarnya, kita bisa mengetahuinya, kita bisa menimbang-nimbangnya. Cukup lihat kedudukan Nabi Muhammad di dalam hati kita, cukup lihat seberapa dari akhlaknya Nabi yang kita amalkan, cukup ingat seberapa banyak ilmunya Nabi yang kita serap, dan cukup kita lihat seberapa semangatnya kita untuk nyari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu lewat hati kita masing-masing. Saya mau ngaji, saya mau sholawatan. Ngaji sholawatan ini mesti yang diulang-ulang pembicaraannya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal lihat ke dalam hati kita, semangat apa enggak, serius apa enggak, ada rasa kangen apa enggak, ada rasa rindu atau tidak. Ketika ada rasa-rasa yang indah terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati kita, itu menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang dipilih untuk dekat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini anugerah untuk kita. Karena Nabi Muhammad ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas-tugas kita, tugas-tugas kita kalau kita adalah orang tua adalah menanamkan rasa yang sama kepada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Istilahnya anak sama cucu ini adalah penerus sujudnya kita, penerus rasa kita, penerus dari sedekah kita, serta penerus dari amal-amal kebaikan kita. Makanya di sini salawat tidak pernah ditinggal. Tsummas salatu wassalamu sarmada, katanya beliau, kemudian salawat serta salam yang terus menerus akan saya lakukan kepada siapa? Alan nabi khairaman qad wahada, kepada nabi yang menjadi manusia yang menghambakan kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling tinggi. Bacaan Qur'annya Nabi itu paling banyak, sholatnya Nabi itu paling banyak, sedekahnya Nabi itu paling banyak, kajiannya Nabi itu paling banyak. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantu, jenengan pernah mantu napa mboten, Bu? Pernah merasakan punya gawe manten napa mboten? Dereng. Repot apa enggak kira-kira? Kesel apa enggak kira-kira? Capek? Ngurusi terapi, ngurusi mane, rewang, ini itu dan lain sebagainya, sulit, berat. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika mantu putri tercintanya, beliau sholat maghrib tetap berjamaah. Setelah sholat maghrib bikin pengajian dulu, azan isya, beliau sholat isya berjamaah, baru berangkat ke rumah putrinya untuk melaksanakan akad nikahnya putrinya. Ada enggak kira-kira zaman sekarang bapak ibu anaknya dadi manten, sholat maghrib jamaahan, sholat isya jamaahan, pengajian bisa? Kira-kira kalau jenengan diundang manten, nggak usah dadi sing duwe gawe manten, diundang
delok manten. Nggih, rata-rata dari kita itu pilih delok manten timbangane ngaji yang nyebut-nyebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Rasa tentang Nabi di dalam hati kita itu masih sangat kecil sekali dan sangat butuh untuk dipupui serta disirami. Butuh untuk kita tumbuh kembangkan. Kenapa? Karena kalau mati tidak punya rasa tersebut, karena kalau mati rasa itu tetap jadi rasa yang minim, kalau mati tidak bawa ikatan yang kuat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutnya ikatan ini kendur dan gampang lepas. Takutnya hubungan ini hanya hubungan. Takutnya hanya kita yang berbangga kepada Nabi, tapi Nabi tidak ada bangga-bangganya kepada kita. Takutnya kita aja yang senang kepada Nabi, Nabinya nggak ada senang-senangnya kepada kita. Jadi belajar. Kuncinya ada di mana? Ilmu. Kuncinya ada di dalam ilmu, di dalam diri orang-orang yang memiliki ilmu dan rasa tersebut kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tsumma salatu wassalamu sarmada. Katanya Imam Al-Marzuqi, sang pengarang Aqidatul Awam, setelah basmalah, hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairaman qad wahhada. Bukan cuma salawat kepada Nabi, juga salawat wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Salawat saya enggak cuma kepada Nabi, tapi juga kepada keluarganya Nabi, juga kepada para sahabatnya Nabi, juga kepada orang-orang yang ngikuti Nabi, jalan yang dilalui di atas jalan kebenaran tanpa adanya bid'ah di dalamnya, tanpa adanya pengada-adaan sesuatu di dalamnya. Jadi salawatnya bukan cuma kepada Rasulullah, salawat dan juga salam. Salawat itu apa sih? Salawat itu apa? Kalau para ulama mengatakan salawat itu adalah ad-du'a bil khair, doa yang baik. Salawat itu secara bahasa artinya adalah doa yang baik. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu dari sepupunya Nabi, salah satu dari ulama yang paling terkemuka dari sahabat-sahabatnya Rasulullah, beliau mengatakan as-salah annas-salah minallahi rahmah wa minal abdi du'a wa minal malaikah istighfar. Karena kalau kita lihat ayatnya innallaha wa malaikatah, Allah salawat kepada Nabi, malaikat salawat kepada Nabi. Allah Ta'ala dongo untuk Nabi nggak pantas. Yang pantas Nabi doa kepada Allah. Maka apa maknanya Allah salawat kepada Nabi? Maknanya adalah Allah sedang mengucurkan rahmatnya selalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat itu, salawat itu kalau dari Allah Ta'ala adalah rahmat. Wa minal abdi doa. Tapi kalau dari seperti kita, dari seorang hamba, maknanya sholat, kalau kita sholawatan artinya apa? Kita sedang doa yang baik melalui Nabi Muhammad untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan sholawat itu duduk mek ngeten-ngeten mawon, bukan cuma ngikuti iramanya saja, bukan cuma untuk senang-senang saja, bukan, tapi jenengan sedang mengadukan hajat-hajat jenengan, baik yang kecil ataupun yang besar, mau jenengan hadirkan secara terperinci ataupun tidak, jenengan sedang dongo kepada Allah Ta'ala pakai perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu kalau dari seorang hamba adalah doa. Kalau dari malaikat, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Artinya apa? Para malaikat sedang memintakan ampun untuk hamba-hamba yang sedang bersalawat
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna salata minallahi rahmah. Salawat itu kalau dari Allah Ta'ala adalah rahmat, bentuk rahmat. Karena kita kalau tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Sedangkan dari seorang hamba adalah doa, sedangkan dari para malaikat adalah istighfar. Istighfar. Setelah itu dikatakan wa alihi wa sahbihi. Salawat itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi kita juga bersalawat kepada keluarganya Nabi. Katanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah mengatakan, janganlah kalian bersalawat dengan salawat yang cacat. Jangan kalian salawat dengan salawat yang buntung. Ketika ditanya, Rasul, salawat buntung itu apa? Katanya Nabi, salawat yang buntung itu adalah ketika kalian bersalawat hanya kepada Nabi, tapi melupakan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan minimalnya salawat adalah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bersalawat kepada Nabi serta keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Siapa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi? Macam-macam, Bu. Kalau fi darajah, kalau misalkan keluarganya Nabi yang dimaksud di sini adalah di dalam derajat doa, maka katanya Nabi Rasulullah mengatakan kullu mu'min taqi. Yang dimaksud keluarganya Nabi adalah setiap hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Jadi kita semuanya bisa dianggap sebagai keluarganya Nabi kalau yang dimaksud di situ adalah fi maqamid doa, di dalam makom doa. Istilahnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bersalawat kepada Nabi dan saya bersalawat kepada keluarganya Nabi. Selama kita adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita masuk di dalam kategori keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh, Kak? Berarti boleh saja kalau saya mengatakan ana min ahli baitin Nabi, saya adalah keluarganya Nabi. Boleh. Fi maqamid doa, di dalam makom doa. Tapi kalau di makom zakat, kalau di dalam makomnya zakat, yang paling khusus, apalagi min khawasil khawas, ahlul baitnya Nabi yang paling khusus, kalau di dalam derajat zakat lain lagi, Rasulullah mengatakan man ahlu baitik. Siapa ya Rasul? Keluargamu yang tidak boleh makan harta zakat. Yang tidak boleh makan harta zakat. Karena Rasulullah pernah ketika salah satu cucunya ngambil korma, dan korma itu adalah korma zakatnya orang kaya, zakat ngeluarkan dirupakan sebuah korma, maka diambil oleh Sayyidina Husain dimakan. Sama Rasulullah dikeluarkan sambil ditepuk-tepuk punggungnya untuk mengeluarkan korma tersebut, sama dengan sisa-sisa kormanya juga. Katanya Nabi, ayo keluarkan wahai Husain. Hada, korma ini adalah korma zakat, dan zakat itu adalah kotorannya orang-orang kaya. Jadi zakat itu, harta zakat itu adalah kotoran hartanya jenengan. Maka la yaliqu li ali Muhammad, maka tidak boleh dimakan oleh keluarganya Nabi. Maka siapa di sini yang dimaksud keluarganya Nabi? Yang dimaksud dengan keluarganya Nabi di sini adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Anak turunnya Sayyidina Hashim dan anak turunnya Abdul Muttalib. Anak turunnya kakeknya Nabi. Anak turunnya kakeknya Nabi. Setelah itu ada Ahlul Bait. Ahlul Bait yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Wahai Muhammad, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk membersihkan kamu beserta anak cucumu dengan sebersih-bersihnya. Maka para sahabat mengatakan yang dimaksud dengan
dilakukan oleh Nabi. Rasulullah bentangkan sorbannya besar. Datang Sayyidina Husain dipanggil, datang Sayyidina Hasan dipanggil, datang Sayyidina Ali dipanggil, datang Sayyidah Fatimah Zahra dipanggil. Setelah itu diterungkupkan di dalam ridaknya Nabi sambil Rasulullah mengatakan, Allahumma hum ahla baiti, Allahumma fatahhirhum tathira. Ya Allah, merekalah keluargaku. Ya Allah, bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Bersihkan mereka beserta anak cucunya sebersih-sebersih mungkin. Datang istrinya Nabi, Sayyidah Ummu Salamah mengatakan, ya Rasul, boleh saya masuk di dalam ridakmu ya Rasul? Katanya Rasulullah, tidak perlu. Kamu bukan termasuk di dalam bagian ini, tapi kamu fa'innaki ala khair, tapi kamu tetap berada di dalam tempat yang baik. Sayyidah Ummu Salamah tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk masuk ke dalam ridaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, Qul la as'alukum alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, katakan wahai Muhammad kepada semua orang yang menjadi pengikutmu, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang ahli iman, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak butuh bayaran dari kalian semua, saya tidak butuh upah dari kalian semua, saya tidak butuh balasan apapun dari kalian semua. Cuman satu yang diminta sama Nabi, illal mawaddata fil qurba. Cukup kalau ketemu sama anak cucuku, perhatekno, senengono, hormati mereka karena penghormatanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintamu kepada Nabi, cintai anak cucuku. Karena senengmu sama Nabi, senengkan anak cucuku. Karena hormatmu kepada Nabi, hormati anak cucuku. Cuman itu yang diminta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak minta apa-apa, tidak minta harta kita, tidak minta bagian dari rumah kita, tidak minta dari doa-doa kita, tidak minta dari setiap hal yang telah diajarkan Nabi untuk kita. Yang diminta sama Nabi cuma satu, kalau ketemu anak cucuku yang punya garis nasab kepada Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali, hormati mereka bukan karena merekanya, tapi hormati mereka karena Nabi, cintai mereka karena Nabi. Kalau ketemu sama anak cucunya Nabi ahli maksiat gimana? Kalau ketemu sama anak cucunya Nabi perangainya ndak baik gimana? Kalau kita bisa ngomongi diomongi, lek ndak iso, kalau ndak bisa kita tetap harus meyakini dia adalah anak cucunya Nabi, tapi anak cucunya Nabi ndak dijamin untuk terbebas dari segala macam dosa. Tidak terbebas, mereka bukan maksum. Mereka bisa salah, mereka bisa maksiat, mereka juga berdosa, dan urusan dosanya mereka juga akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita hanya mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang punya garis keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten mawon, Makanya zaman sekarang ini zamannya fitnah. Keluar orang-orang yang gembar-gemborkan habaib itu ndak ada. Anak cucunya Nabi sudah habis. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, an-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahlil arab. Selama langit ini masih dihiasi dengan bintang gemintang, selama itu juga dia tidak akan pernah runtuh. Pakune langit adalah bintang-bintang, pakunya bumi adalah anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan mereka hilang, ata alal ahlil ard mayu'adun. Jadi kalau bintang diruntuhkan sama Allah Ta'ala, bintang dijatuhkan sama Allah Ta'ala,
amblek langit ini terjadi kiamat. Dan kalau anak cucunya Nabi dihabiskan, anak cucunya Nabi tidak bisa kita temui lagi. Ata ala ahlil ard, datang kepada penduduk bumi apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan? Kiamat. Lek ndak enek putune Nabi, kiamat akan terjadi, Bu. Dan kalau kita lihat, Islam di Indonesia antara ulama dengan para habaib puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sudah terjalin dengan jalinan yang sangat indah. Habaibnya menghormati ulama, ulamanya menghormati anak cucu Nabi. Saling menghormati, saling ngambil berkah, saling ngambil ilmu, saling ngambil akhlak, saling beriringan untuk ngerumat umat, untuk merawat keadaan umat ini. Makanya kalau jenengan dengar ada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang keluarganya Nabi, atau mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang ulama-ulamanya Nabi, tidak usah melok-melok, tidak usah jadi kompor, tidak usah ikut-ikutan nimbrung di dalam perkara-perkara yang semacam itu. Kenapa? Urusannya berat. Nyakitin ulama urusannya berat, nyakitin habaib urusannya juga berat. Sama-sama. Saya ini adalah orang yang kebetulan mondoknya itu di pesantren, yang ketua pesantrennya, istilahnya muasisnya semuanya adalah habaib. Darul Lughah Dakwah saya belajar sama Abu Hasan Baharun, keluarganya orang yang punya garis keturunan sama Nabi. Pindah ke Hadramut di tempatnya Habib Umar bin Hafid, juga adalah seorang habaib. Tapi kalau jenengan kenal sama apa yang terjadi di dalam, guru-guru saya yang saya belajar langsung kepada mereka, lebih banyaknya ulama yang bukan habaib ketimbang yang habaib. Lebih banyak saya berguru sama orang-orang, sama ulama-ulama dari pesantren-pesantren salaf. Saya punya guru idola saya sekali, saya sama beliau perempuan, namanya Ustadzah Nurul Fauzah. Beliau adalah lulusan Pondok Salafiyah Pasuruan. Saya juga punya guru namanya Ustadz Qaimuddin, yang ngerintis Pondok Dalwa bersama Habib Hasan Baharun. Beliau lulusan Pondok Sidogiri. Saya punya guru lulusan Pondok Ploso, namanya Ustadz Asrori, yang setiap hari pulang pergi dari rumahnya ke Dalwa sambil naik sepeda yang dilantunkan adalah nadom Alfiyah. Alfiyah, jangan tahu Alfiyah, 1000 nadom, Bu. 1000 nadom. Beliau lakukan itu bukan cuma 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Puluhan tahun. Setiap kali hall di pelosok, hall besar di pelosok, beliau selalu hadir. Setelah kenal dengan abah saya, mampir, senengannya mampir dari pelosok, ini dekat sama Tulungagung, mampir ke rumah kita. Beliaunya sudah meninggal, Ustadz Asrorinya sudah meninggal, anak-anaknya habis dari Pondok Pelosok silaturahim ke rumah. Jadi dari dulu antara ulama sama habaib itu ndak ada apa-apa. Tenang-tenang saja, sama-sama merawat umat, sama-sama ngopeni umat dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Habib Segaf itu pernah mengatakan, istilahnya kenapa kok ulama-ulama yang istilahnya yang gampang orbit itu, istilahnya baru setahun 2 tahun ngajar tapi langsung menggelegar, itu rata-rata dari kalangan habaib. Itu bukan salah habibnya, Bu. Itu bukan salah habibnya, tapi itu anugerah karena ada cahayanya Nabi di dalam darah-darah mereka. Bukan mereka yang minta, Nabi Muhammad yang ngasih tempat untuk mereka untuk lebih cepat diterima oleh umat. Lek kiai-kiai jenengan bisa merasakan sendiri, duduk di majelisnya kiai sama duduk di majelisnya habaib ada rasa yang berbeda. Ada model yang berbeda, ada cara yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama
melayani umat. Dua-duanya sama-sama khidmah untuk agama Islam. Jadi tidak perlu ulama dibenturkan sama habaib difitnah begini-begini, ulamanya difitnah begini-begini dan lain sebagainya. Yang baik-baik jenengan ambil, yang tidak baik jenengan tinggalkan. Yang tidak baik, yang saya tidak serak sama perkataannya ini, tidak serak sama perkataan ini, jenengan tinggal. Bahkan yang jenengan tidak serak sama perkataan saya, tidak usah jenengan ambil yang bisa diambil, tinggalkan apa yang tidak bisa diambil. Cukup seperti itu. Karena sholawatnya kita tidak bisa lepas dari keluarganya Nabi. Setiap kali kita tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jenengan salawat aku ndak seneng karo putune Nabi. Saya ndak suka sama Habib ini. Wes saiki mulai sekarang saya salawatnya di dalam tahiyat akhir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ndak gelem sama keluarganya Nabi. Saged ngoten. Ndak bisa. Salawat kepada keluarganya Nabi ini mutlak, ndak bisa kita lepaskan. Dan kita mau gimana pun sampai akhir zaman darah mereka akan dipanjangkan, istilahnya akan dilanggengkan sampai datangnya hari kiamat. Wa alihi wa sahbi. Bukan cuman sholawatnya bukan cuman sama Nabi, sama keluarganya Nabi, tapi juga kepada para sahabatnya Nabi, juga kepada orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi, orang-orang yang jalan di atas kebenaran dan mereka tidak mengada-adakan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Insya Allah nanti tentang para sahabatnya Nabi ini kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya. Mugi-mugi dijaga sama Allah Ta'ala hati kita. Mugi-mugi dikasih tresno sama ulama, tresno sama habaib, senang bisa ngambil berkah dari ulama, bisa ngambil berkah dari para habaib. Enggak ada rasa benci di dalam diri kita, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang tidak mengenakkan, yang ujung-ujungnya hanya perpecahan, yang ujung-ujungnya hanya tentang ribut politik, yang ujung-ujungnya hanya tentang rebutan jabatan, yang ujung-ujungnya hanya tentang bagi-bagi perkara-perkara duniawi. Kita tidak pengen waktu kita terbatas, cara kita untuk mencintai mereka juga waktunya sedikit. Kita ambil porsi yang sedikit ini untuk nyari cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad lewat apapun yang masih kebaikan-kebaikan yang masih tersisa di sekitaran kita. Mugi-mugi kita difahamkan, mugi-mugi kita dicerahkan, mugi-mugi dikasih porsi ilmu yang banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya ngabdi untuk agama Islam, nikmatnya berteman dengan teman-teman yang baik. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnahnya zaman, dijauhkan dari setiap keburukan-keburukan zaman, dijauhkan dari setiap perkara-perkara yang tidak enak. Mugi-mugi yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, semuanya adalah perkara-perkara yang baik yang akan kita temui hasilnya dengan hasil yang menggembirakan, dengan hasil yang indah di akhiratnya Allah Ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi perkumpulan kita jadi perkumpulan yang penuh dengan rahmat, jadi perkumpulan yang dilanggengkan sampai hari kiamat, jadi perkumpulan yang akan kita kumpul lagi di surganya Allah Ta'ala, di dalam barisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman kita, tapi anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai, tetangga-tetangga kita, siapapun yang punya sambungan dari bersama kita, mugi-mugi semuanya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Mugi-mugi semuanya diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Mugi-mugi semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.